matiin off cam dulu biar sinyalnya lebih stabil. Recording in progress. Yang pertama kita bahas tentang overview dari praktikum parasit tinja yang udah teman-teman lakukan sebelumnya. Jadi nanti itu kita bakal belajar preparat parasitnya, itu tinja 1 dan juga tinja 2 sesuai pembagian dari kemarin. Oke. Nah, terus preparat yang tinja 1 itu nanti dibagikan jadi yang helmin yang cell transmitted helmin dan juga yang non STH yang tidak membutuhkan media tanah untuk perkembangbiakannya. Jadi maksudnya untuk perkembangan ke stadium selanjutnya. Dia kalau yang STH kan butuh tanah ya. Kalau yang non STH nggak butuh tanah. Nah, yang STH ini ingat-ingat aja ada hookworm, terus juga ada Strongyloides stercoralis, terus ada Ascaris lumbricoides, ada juga yang terakhir itu Trichuris trichiura. Nice to know aja yang keempat-empatnya ini tuh termasuk ke dalam nematoda. Nah, yang hookworm ini nanti dibagi lagi jadi yang ankylostoma sama satunya nekator. Nah, itu nanti ada pembagiannya lagi, aku jelasin di belakang. Nah, kalau yang non-STH itu ada Enterobius vermicularis sama Taenia solium dan juga Taenia saginata. Kalau solium itu babi, kalau yang saginata kan sapinata. Saginata inget-inget aja berarti dia media, dia itu tumbuh di hewan perantaranya sapi. Nah, yang Enterobius vermicularis dia itu termasuk juga nematoda atau cacing gilik. Kalau yang Taenia itu Cestoda. Ya, kalau yang pengelompokannya itu jarang keluar sih sebenarnya. Yang tinja 2 ini nanti kita bakal membahas tentang protozoa. Dan protozoanya itu yang dibahas di sini ada Entamoeba, baik histolitika maupun yang coli. Terus juga ada itu Giardia lamblia. Dan yang terakhir ada Balantidium coli. Nah, kalau yang Entamoeba, Giardia lamblia, dan juga Balantidium coli itu sebenarnya dibedakan nanti itu kelasnya atau grupnya itu berdasarkan alat geraknya. Yang Entamoeba ini kan geraknya pakai pseudopodia, makanya dia bentukannya biasanya nggak teratur tuh. Yang bagian trofozoid atau nanti kalau udah kista dia udah cenderung membulat. Dan termasuk ke dalam grup atau kelas yang amoeba atau rhizopoda. Terus yang dia di dalam dia itu termasuk ke dalam flagellata karena dia punya flagel. Nanti kalau kita itu lihat gambarannya, itu nanti kan ini kebalik. Salah. Jadi dia tuh bentuknya kayak pir gitu, terus ada 2 mata, terus ada kayak semacam antena atau tali yang keluar dari tengah-tengah dari dia di dalam dia. Terus Balantidium coli dia itu termasuk ke dalam ciliata, makanya bentukannya pas bagian trofozoidnya itu nanti bakal ada kayak silia-silia gitu untuk pergerakannya. Oke, paham ya? Jadi kita nanti bakal belajar yang helmin, percacing-cacingan, dan juga protozoa. Kalau biasanya yang keluar di responsi yang aku lihat itu banyak yang mendominasi dari praktikum, mulai dari alat, bahan, dan juga nanti prosedurnya bagaimana sewaktu praktikum. Terus yang kedua itu biasanya ada preparat, terus disuruh
identifikasi. Selain identifikasi, terus bisa disebutkan nama preparatnya itu apa, stadiumnya itu apa, juga bisa disuruh nyebutin penyakitnya. Yang paling dominan biasanya disuruh untuk mengidentifikasi. Terus bisa juga yang ditanyakan itu habitat, terus stadium infektif, dan juga stadium diagnosis. Kalau yang stadium diagnosis sebenarnya jarang, lebih ke yang infektif. Oke, selanjutnya juga biasanya itu sih seputar ini aja. Nanti kalau yang praktikum ini cukup baca dari PPT, yang PPT-nya udah aku buat juga, itu udah aku sesuaiin sama PPT Aslab, atau nanti tambah juga sama BPP dan baca-baca dari soal-soal cutting. Oke, nah kalau yang stadium infektif dan juga diagnostik itu, aku ada singkatan yang gampang untuk diingat-ingat, itu ITSAN. Kalau yang IT ini kan identik dengan makan. Makan itu telur. Berarti stadium infektifnya biasanya itu tuh telur. Yaitu E itu Enterobius vermicularis. Terus A-nya itu Ascaris lumbricoides. T-nya itu Trichuris trichiura. Terus S-nya ini Strongyloides stercoralis. A-nya Ankylostoma. Dan juga N-nya ini Necator americanus. D-nya ini ya udah tambahan aja. Oke, jadi tadi bisa diingat-ingat apa yang stadiumnya infektifnya itu larva filariform, yang Sun ini kan identik dengan pasir. Larva biasanya di tanah atau di pasir gitu. Biasanya stadium infektif dari Strongyloides stercoralis, Ankylostoma, dan juga Necator itu larva filariform. Itu beberapa kali keluar di responsi, jadi perlu diingat-ingat. Oke, kita next ke hukum. Jadi, kalau yang hukum, kayaknya kalian juga udah belajar ini 2 kali ya, di blok 3.1 dan juga blok 4.2 ini. Hukum itu nanti pembagiannya ada Ankylostoma SP dan juga Necator americanus. Nah, kalau Ankylostoma itu nanti dibagi lagi. Ankylostoma itu dibagi menjadi yang Ankylostoma duodenale, terus juga ada Ankylostoma itu Cheilanicum. Ini kalian jarang dengar. Nice to know, cukup dibaca-baca aja kalau yang spesiesnya ini. Terus juga ada Ankylostoma caninum. Yang terakhir ada Ankylostoma brasiliense. Nah, yang menimbulkan manifestasi di JIT atau di uh, usus halus kita itu yang Ankylostoma duodenale. Ini menimbulkan manifestasi di GIT. Nah, kalau yang ketiga ini tuh bisa menginfeksi ke hewan, dan yang biasanya menyebabkan larva cutaneous migrans yang manifestasi di kulit itu Ankylostoma caninum sama yang Braziliensis ini. Ini tuh manifestasinya creeping eruption. Jadi bisa menyebabkan larva cutaneous migrans. Oke, jadi yang di-highlight untuk blok gastrointestinal ini yang Ankylostoma duodenale sama Necator americanus ya. Bisa diingat-ingat. Nah, ini untuk daur hidupnya. Jadi ini mungkin sedikit membingungkan kalau pas pertama kali kita lihat ini sebenarnya gimana sih daur hidupnya. Jadi ringkasnya itu dari telur. Ini biasanya untuk stadium diagnostik ya. Ditemukan telur itu nanti bisa untuk mendiagnosis. Nah, terus telurnya itu ada di feses. Fesesnya nanti ke tanah, terus jadi larva rhabditiform. Terus habis jadi larva rhabditiform, itu nanti kan larvanya berkembang ya.
di tanah karena si hookworm ini butuh media tanah untuk perkembangbiakannya. Jadi larva filariform. Terus setelah jadi larva filariform, dia bisa menginfeksi manusia melalui penetrasi ke kulit ini, bagian penetrasi ke kulit. Terus larvanya itu nanti bisa menuju ke habis dari kulit, bisa ke saluran pernapasan, paru, terus juga bisa ke trakea dan juga ke usus halus. Tempat hidupnya itu terutama ada di usus halus. Oke? Nah, setelah itu, si larva filariform ini yang ada di usus halus itu berkembang jadi cacing dewasa. Dan ini masih ada di usus halus juga, terutama di bagian distal jejunum ya. Terus ya kembali lagi si cacing dewasa itu nanti bertelur dan seterusnya. Kayak siklus berulang-ulang gitu. Oke, jadi paham ya, stadium infektifnya itu tadi berarti apa? Larva filariform. Oke, ini diingat-ingat, stadium infektifnya itu larva filariform. Terus nanti kalau kita periksa, baik itu pemeriksaan tinja mikroskopis, itu nanti bisa ketemu telurnya. Dan ini nice to know, si ankylostoma itu kan ada di dalam usus kan. Dia bisa merobek bagian dinding ususnya itu, terus kalau udah robek darahnya itu keluar, terus diingesti, dimakan sama si cacingnya itu. Nah, kalau pas akut, belum lama itu bisa menyebabkan anemia normositik normokromik. Terus udah kronik gitu kan, udah lama bisa menyebabkan yang anemia eh, mikrositik hipokronik, hipokromik. Oke. Nah, itu dulu sempat keluar juga di UB, tapi kalau untuk responsi biasanya nggak keluar sih. Oh ya, ada satu lagi, itu yang hookworm ini bisa diperiksa dengan pemeriksaan penunjang namanya Harada Mori Test. Aku nggak tahu, kayaknya aku sempat ngerjain soal ini di responsi, kayak samar-samar ingat lupa gitu. Tapi siapa tahu juga bisa keluar. Jadi ini tuh kayak kultur feses gitu. Nanti fesesnya dikasih di kertas saring terus diinkubasi. Namanya Harada Mori Test. Nah, terus tadi stadium infektifnya apa? Larva filariform ya. Dan yang menimbulkan manifestasi klinis di GIT adalah Angiostoma duodenale dan Necator americanus. Oke, kita next ke stadium hookworm. Telur ini tadi yang khas dan biasanya bisa kita lihat di mikroskop itu bentuknya cenderung oval atau bulat memanjang dan dindingnya itu tipis, nggak kayak Ascaris lumbricoides. Oke? Dan dalamnya itu tuh membentuk kayak gambaran khas gini. Kadang agak menyatu, terus bisa kayak dibulet-buletin jadi sekitar 4 sampai 8 sel kayak gitu. Khasnya berarti oval, dindingnya itu hialin tipis, transparan, dan isinya sekitar 4 sampai 8 sel. Ini khas banget kalau kita nanti mau lihat di mikroskop. Tuh. Terus larva rhabditiform sama larva filariform. Yang stadium infektif yang larva filariformnya ya. Nah, bedanya apa sih larva rhabdi sama filariform? Biasanya larva rhabdi dia itu lebih besar ketimbang yang filariform. Dia dan yang larva filariform itu cenderung lebih lurus ketimbang yang larva rhabdi. Oke, yang rhabdi itu lebih besar, si filariform itu cenderung lebih lurus dan panjang, dan yang biasanya jadi pembeda itu mulut dan juga bagian kafum bukalisnya. Kalau yang larva rhabditiform itu kafum bukalisnya itu masih terbuka. Karena apa? Karena dia itu masih butuh makan untuk perkembangbiakan ke stadium selanjutnya supaya bisa berkembang ke larva yang filariform. Dan yang larva filariform itu kafum bukalisnya itu udah menutup. Dia udah tinggal ke
fase yang infektifnya tinggal menginfeksi ke manusia. Nah, terus dulu responsi tahun berapa ya, 2020 mungkin, itu sempat keluar yang pembeda panjang esofagusnya itu seberapa panjang tubuh. Itu jadi bisa diingat-ingat, kalau yang Rhabdi itu sepertiga panjang tubuh esofagusnya, sedangkan yang filariform itu seperempat panjang tubuh. Jadi yang larva Rhabdi ini masih cenderung lebih panjang ketimbang yang filariform. Nah, kalau yang cacing dewasa ini nggak terlalu sering keluar di responsi, dan biasanya buat pembedanya yang betina itu berukuran lebih besar. Kalau yang di sini kebetulan itu ya cacingnya agak berbeda, jadi kebetulan ketemu yang betinanya kelihatan lebih kecil daripada yang jantan. Terus yang khas lagi, kalau yang jantan itu bagian posteriornya itu bentuk kayak melengkung gitu ke bagian depan, melengkung ventral. Ya, jadi paham ya, yang khas itu biasanya telurnya dan sering dikeluarkan di soal-soal. Nah, ini sebenarnya gambaran pembeda antara gigi ventral Necator americanus, Ankylostoma duodenale, dan juga caninum. Kalau yang Necator americanus ini kan cuma kelihatan dua gini. Yang Ankylostoma duodenale ini satu pasang kan. Ini dua pasang. Sedangkan yang caninum itu kelihatan di sini tiga pasang. Oke, jadi yang pembeda itu yang gigi gigi ventralnya. Oke, jadi ini juga sempat keluar juga waktu soal responsi. Next ke spikula. Nah, ini tuh termasuk preparat yang baru, karena yang tahunku itu belum ada preparat ini. Terus di tahunnya angkatan 23 pas 3.1 itu udah ada preparat yang spikula dari Necator americanus. Nah, kalau di lab itu kemarin aku lihatnya cuma yang Necator aja. Cara untuk membedakannya itu yang Necator americanus awalnya bercabang gini kan, terus dia menyatu di bagian ujung. Lihat ini, tapi bagian yang keduanya ini nggak terlalu kelihatan karena cenderung di sini orange, tapi kalau nanti di mikroskop bisa kelihatan. Nah, ini satu gini kan. Nah, kalau Ankylostoma duodenale, dia itu setelah keluar, setelah di bagian ujung, dia nggak menyatu, nggak kayak Necator. Oke, siapa tahu nanti keluar dalam bentuk preparatnya ya, diidentifikasi spikula gitu, siapa tahu. Tapi yang di lab biasanya Necator. Nah, ini buat preparat-preparatnya hookworm, nanti aku bagi aja di bagian Google Drive-nya. Telurnya khas kan di sini, dindingnya itu cenderung tipis, terus habis itu dalamnya itu ada sel-selnya, terus membentuk di sini kayak buletan-buletan yang menyatu. Perlu dibedain ya antara telur yang askaris, terutama yang askaris, yang vartil tanpa selubung itu kan juga oval, tapi di sini beda banget bentukannya. Terus lava rhabditiform, ini preparatnya juga ada di lab. Kita identifikasi untuk membedakannya di sini yang biasanya buat bedain antara Strongyloides itu ditunjukin bagian paling perbandingan panjangnya. Tapi kalau yang Rhabdi ini udah jelas-jelas biasanya kalau ditunjukin kayak gini punyanya hookworm. Terus kan ada yang mirip juga ya preparatnya sama yang si Rhabdi hookworm ini. Tapi itu punyanya yang Enterobius formicularis. Ada sepalik alanya, tapi kalau ini enggak. Nah, ini bisa dilihat yang larva Rhabditiform itu cenderung lebih gemuk dan lebih pendek ketimbang yang larva filariform. Larva filariformnya lebih kurus kan di sini. Terus sebenarnya aku pernah dikasih tahu Bu Ati waktu bimbingan RMU itu untuk membedakannya dengan Strongyloides, itu nanti ada di next slide juga. Itu adalah bagian ujung dari cacingnya. Kalau yang si hookworm ini cenderungnya nggak langsung kepotong kayak pensil yang kucil gitu.
Kalau yang kepotong kayak gini biasanya Strongyloides. Dan kalau yang Strongyloides stercoralis biasanya kayak ada bentukan X atau V di bagian bawahnya. Oke, next. Ini mirip-mirip ya, larva filariform, larva rhabditiform di sini ada semua. Nah, ini tadi bursa dari Necator americanus. Oke, ini dilihat-lihat aja, kalian juga udah pernah melihat, bedanya udah aku jelasin di sebelumnya. Next ke Strongyloides stercoralis. Oke, Strongyloides stercoralis ini tuh biasanya disebut cacing benang dan bisa menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Dan biasanya itu menyerang pada orang-orang dengan kondisi imunokompromis. Oke, terus yang khas di sini larvanya itu membentuk huruf W atau kayak V kebalik gitu. Stadium infektifnya apa tadi? Berarti it sen dia termasuk ke bagian sini. Berarti stadium infektifnya yang larva filariform. Oke, ini juga mirip-mirip life cycle-nya dengan yang si hookworm ya. Jadi dari telur, habis itu menetas, jadi larva rhabditiform, terus larva rhabditiformnya itu nanti berkembang jadi larva filariform, dan larva filariformnya itu nanti bisa menembus kulit, terus ke sebenarnya kalau lebih spesifiknya lagi bisa ke sistem kardiovaskular, terus sistem pernafasan, baru ke usus halus. Nah, kalau udah ke usus halus, itu nanti bakal berkembang jadi cacing dewasa. Nah, terus seterusnya sampai menetas menghasilkan telur. Sebenarnya ini cara penularannya itu bisa autoinfeksi juga, terus daur hidupnya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung, tapi nggak perlu diulik terlalu dalam karena nggak bakal keluar di responsi juga. Nah, ini untuk telurnya itu kita nggak ada preparatnya di eh, mikroskop ya, karena telurnya itu udah menetas jadi larva rhabditiform waktu masih di dalam tubuh manusia, waktu di rektumnya. Nah, terus di sini yang biasanya ada di preparat itu yang larva rhabditiform dan juga filariform. Ini juga mirip-mirip, bedanya antara Rhabdi sama Filari. Itu yang Rhabdi itu lebih gendut, lebih pendek, dan juga yang Filariform itu lebih panjang dan juga kurus. Oke, ini yang bisa di-highlight di sini tuh panjang esofagusnya, berarti. Dan juga pembedanya tuh kavum bukalis ya. Kavum bukalisnya yang Rhabdi itu masih kebuka, dan yang Filariform itu udah ketutup. Sama ya, berarti sama yang hookworm. Kayak kalau yang cacing dewasa ini jarang keluar sebenarnya. Tapi diingat-ingat aja yang betina itu lebih besar, terus yang jantan itu cenderung badannya lebih kecil. Dan ujungnya itu lebih melengkung ke ventral. Oke, next aja. Ini preparat dari Strongyloides stercoralis. Beda kan dari yang hookworm, tapi kalau pas kita responsi kadang-kadang sulit bedain antara yang hookworm sama Strongyloides. Oke, aku tadi udah sempat nyinggung kalau yang rhabditiform dia tuh ujungnya itu kayak tegas, kayak pensil yang kepotong. Kalau yang hookworm itu sebenarnya ada lanjutan terusannya, tapi agak menghilang. Kalau yang Strongyloides stercoralis itu jelas banget ujungnya. Kalau di teori dikatakan bahwa ujungnya itu membentuk seperti huruf V ya, tapi kalau di sini nggak kelihatan, ekornya bertaki gitu. Oke, ini dilihat-lihat aja untuk preparatnya. Nah, bedanya antara filariform dan juga rhabditiform hookworm tadi udah aku lihat, udah aku jelaskan. Nah, ini bedanya antara yang Strongyloides sama yang hookworm. Nah, kalau yang Strongyloides stercoralis, ujungnya itu kayak kepotong.
Terus yang hookworm itu kalau ditelusur ada kayak panjang ujungnya itu terus menghilang. Ya gampangannya yang Strongyloides stercolaris itu larvanya tegas batasan bagian ujungnya. Nah, ini gambaran secara tulisannya ya, tadi sama kayak yang aku jelasin. Oke, next aja. Oh ya, itu tuh sumbernya dari BPP yang punya kalian, terus PPT, dan juga aku sempat baca-baca juga di buku Parasitologi UI. Kita bisa next ya. Tadi berarti kita udah bahas yang Ankylostoma necator dengan Strongyloides stercoralis yang stadium infektifnya larva filariform. Oke, kita next ke Ascaris lumbricoides. Nah, kalau Ascaris lumbricoides, dia tuh aku udah bilang kalau termasuk ke nematoda ya. Dan dia itu termasuk nematoda terbesar yang bisa hidup dalam tubuh manusia. Oke, ini koreksi ya kalau kalian bisa ketemu bagian artikel atau jurnal yang mungkin menjelaskan teori yang lain. Oke, next ke bagian selanjutnya itu life cycle-nya juga mirip-mirip dari telur, tapi bedanya kalau yang telur Ascaris lumbricoides itu ada yang fertil dan juga infertil kan. Jadi telur yang matur, yang fertil di dalam tanah, yang dalam tanah lembab itu nanti bisa tertelan, terus masuk ke GIT atau gastrointestinal traktus gastrointestinal. Terus setelah itu bisa berkembang di bagian spesifiknya itu usus halus, terus jadi larva. Nah, larva yang khas di sini di Ascaris itu larvanya bisa migrasi ke sistem pernafasan, guys. Dan nanti ada yang namanya sindroma Loeffler. Oke, jadi larvanya itu migrasi selain ke sistem pernafasan juga sistem kardiovaskular dan juga sistem pernafasan, tapi biasanya yang sering disebut itu sistem pernafasan bisa menyebabkan sindroma Loeffler. Sindroma Loeffler itu apa sih? Jadi, sindroma Loeffler itu adalah penumpukan kayak adanya parasit yang di dalam paru-paru itu, di dalam saluran dalam organ pernafasan, dan di situ menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi di situ tuh ada eosinofilia, hipereosinofilia. Jadinya nanti juga menyebabkan manifestasi batuk-batuk, terus juga bisa pneumonia. Ini yang khas ya, sindroma Loeffler. Ini em, beberapa kali ada di UB juga, terus aku lupa kalau pernah keluar di responsi atau enggak. Soalnya pas aku lihat itu responsi yang angkatanku itu kok sama banget sama responsi yang angkatan 21. Harusnya kan beda, aku ngerjain sebenarnya juga beda. Next, habis itu setelah dari larva, dia itu nanti jadi cacing dewasa. Cacing dewasa, oh ya, sebelum ke cacing dewasa itu dari sistem pernafasan kan pindah ke GIT dulu. Terus jadi cacing dewasa dan cacing dewasanya itu bertelur. Nah, cacing dewasanya ini tumbuh di bagian jejunum dan juga ileum. Oh ya, ini untuk life cycle-nya lupa aku update yang punya Ascaris ya. Nanti aku revisi bagian ini. Yang khas juga, Ascaris lumbricoides ini selain bisa menyebabkan sindroma Loeffler, itu juga bisa menyebabkan ileus obstruktif. Karena apa? Karena si cacingnya ini kan besar-besar dan banyak gitu di dalam lumen usus. Dia bisa menyedot nutrisi-nutrisinya di situ, jadi nyebabin anemia, terus juga bisa menyumbat ususnya jadi ileus obstruktif. Oke, yang kita ambil di sini yang sering keluar responsi berarti bagian stadium infektifnya, yaitu telur ya, telur yang fertil, nanti tertelan oleh manusia. Oh, ini ternyata kedobelan, yang benar yang ini. Oke, nanti bisa kita hapus aja.
Oke, next ke stadium dari Ascaris lumbricoides. Kalau di PPT itu yang dijabarkan lebih lanjut adalah yang telur dan juga cacing dewasa. Kalau yang telur itu ada yang fertil dengan selubung, tanpa selubung, dan juga telur infertil. Di sini bedanya itu khas banget. Kalau yang telur fertil dia bulat, bulat dan beda kalau yang tanpa selubung dan juga infertil dia kan lonjong ya. Dan yang fertil ini tuh cenderung padat. Terus sebenarnya dalamnya kayak ada bulatan lebih kecilnya lagi. Di sini bagian pinggirnya agak kasar. Strukturnya ini seingatku waktu responsi nggak ditunjuk-tunjuk keluar mana struktur apa dan ini struktur apa gitu. Jarang, tapi tetap baca aja. Biasanya disuruh identifikasi. Terus kalau yang tanpa selubung itu ada bagian celah di sini yang memisahkan antara bagian sel germinativumnya dengan dinding hialinya. Oke, namanya celah semilunaris. Nah, kalau yang infertil itu namanya aja massa disorganisasi, berarti dia itu luarannya itu kasar. Terus dalamannya juga padat dan cenderung oval. Kalau cacing dewasanya, aku nggak inget kalau dia ada preparatnya. Biasanya preparatnya itu telur. Juga mirip-mirip, yang cacing betina itu lebih besar, yang cacing jantan lebih kecil, ujung posteriornya untuk jantan itu melengkung ke ventral atau melengkung ke depan. Nah, ini preparat dari Ascaris lumbricoides. Kalau yang ini nggak sesuai dengan yang tabel itu ya. Sebenarnya yang non selubung itu cenderung yang oval, tapi nggak selalu oval. Ada pas saat-saat tertentu ketemu kasus yang di sini telurnya itu bentukannya bulat, terus di sini ada celah semi lunaris. Jadi ini bukan yang fertil dengan selubung ya. Terus kalau yang fertil dengan selubung itu cenderung membentuk bulat, di sini juga lebih padat dan untuk pinggirannya itu lebih kasar. Nah, ini juga sama. Terus, nah ini sama. Ini kenapa nggak masuk yang celah semilunaris atau yang tanpa selubung? Karena di sini membentuk strukturnya padat, nggak memenuhi yang kriteria non selubung. Nah, ini kalau yang infertil, ini sebenarnya kurang jelas ya gambarannya. Semoga aja nanti pas responsi nggak dikeluarin yang kayak gini. Ini juga yang infertil, infertil tuh lonjong. Beda sama yang fertil dengan selubung. Nah, ini masih fertil, cenderung membulat. Ini juga fertil. Telurnya yang ini, guys. Next. Nah, ini juga sama, mirip-mirip tadi. Yang fertil dengan selubung ini, kalau di sini kelihatan banget bedanya. Ini yang fertil non selubung, terus ini yang infertil, dia itu juga padat, tapi dalamannya nggak ada kayak bulatan lebih kecilnya lagi. Terus dia agak lebih lonjong. Oke, sekarang next ke Trichuris ticura. Jadi tadi yang di-highlight untuk Ascaris lumbricoides, stadium infektifnya mulai dari telur-telurnya itu, terus bisa menimbulkan sindroma Loeffler, dan habitatnya untuk cacing dewasa itu di GIT ya tetepan, tapi dia larvanya bisa pindah ke saluran pernapasan. Next ke Trichuris ticura. Nah, Trichuris ticura ini kemarin pas responsi itu juga sempat keluar di soal menimbulkan manifestasi komplikasi apa, yaitu prolaps recti ya, yaitu bisa menimbulkan prolaps recti. Jadi rektumnya itu keluar. Nama penyakitnya trikuriasis. Nah, ini telurnya khas banget, bentuknya kayak tong atau
bisa disebut juga kayak tempayan atau juga kayak sumbat mukoid. Oke, tadi masih ingat ya singkatannya itu apa? It, sen. Yang Trichuris trichiura itu masuk ke dalam yang it ini identik dengan telur, berarti stadium infektifnya yang telur. Telur hidupnya ini juga gak jauh beda sama yang parasit-parasit sebelumnya. Dari mulai telur, habis itu telur infektifnya itu yang mengandung larva, infektif mengandung mengandung larva, terus dia menginfeksi manusia lewat makanan, lewat kontaminasi makanan atau tangan yang enggak higienis. Terus dia masuk ke dalam tubuh, masih dalam bentuk telur kan, telurnya habis itu menetas ke bagian intestinum tenue atau usus halus. Next, dia jadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasanya, dia itu khas bentuknya kayak cambuk. Jadi panjang dan melengkung-lengkung. Terus, setelah jadi cacing dewasanya itu nanti bisa ke bagian usus halus kan. Terus di bagian mukosanya itu nanti yang bagian anterior. Terus kalau yang dalam lumenya atau di bagian lubangnya itu bagian posteriornya. Terus cacing dewasanya ini nanti bisa menimbulkan komplikasi yang prolaps rekti itu. Dia bisa ke bagian kolon atau usus halus. Jadi nanti kalau ditanyain habitat dari cacing dewasa Trichuris trichiura, jawabannya kok usus halus, usus besar ya. Jadi jawabannya usus besar atau lebih spesifiknya di bagian kolon atau bagian sekum. Ntar ya, aku bingung gitu dikit. Oke, terus cacing dewasanya itu nanti kembali lagi bertelur. Terus apa lagi ya yang kelewat? Kita next aja ke stadiumnya. Di stadiumnya ini yang khas itu telur dan juga cacing dewasanya gampang banget buat diingat dan kemarin beberapa kali keluar waktu responsi. Telurnya itu tadi kayak apa? Berarti kayak tong atau kayak tempayan atau kayak sumbat pukoid. Telurnya itu berwarna tengguli. Terus bagian yang kayak tombolannya ini transparan. Itu bisa menimbulkan komplikasi prolaps rekti. Nah, cacing dewasanya ini kalau pembeda jantan dan juga betinanya juga sama, antara bagian posteriornya itu lebih melengkung, terus si jantannya itu lebih kurus, kalau yang betina ini lebih gendut, dan juga bagian ujungnya ini nggak semelengkung si cacing jantan. Oke, kita next ya. Nah, ini untuk preparat-preparatnya. Ini kalau kalian pertama kali lihat di bagian mikroskopnya pasti udah langsung ketebak kalau itu tuh preparat dari telur trichiura. Karena di sini nggak ada cacing lain kan yang selain kita bahas di sini. Sebenarnya ada yang agak mirip juga, tapi kalian nggak mempelajarinya selama preklinik. Kalau mau lebih dalam sih baca buku parasitologi UI ya, misal kalian ada waktu luang. Oke, kita kembali lagi. Ini telurnya bagian ujung-ujungnya itu kayak membentuk sumbat mukoid, terus ini tuh bagian cacing dewasanya biasanya kepotong karena saking panjangnya. Terus untuk mengidentifikasi dia tuh jantan atau betina dari ujung posteriornya.
dia melengkung ke arah depan, ke arah ventral. Terus yang cacing betina dia cenderung lurus. Ini sebenarnya ada bagian lanjutannya lagi, tapi biar lebih spesifik kita lihat bedanya di bagian ujung posteriornya ya. Nah, oke. Kita next ke bagian Enterobius vermicularis. Masih ingat singkatannya tadi? Itsen. Kalau yang Enterobius vermicularis, ini stadium infektifnya masih telur. Hanya ini Ascaris, T-nya Trichuris tricura. Dia bisa menyebabkan enterobiasis. Kalau kalian lihat di gambar ini, itu kayak ada telur-telur kan di sini. Ini putih-putih ini tuh sebenarnya telur. Terus gimana caranya untuk memeriksa itu sebenarnya apa sih? Apa hanya kayak sel-sel kulit mati yang mengelupas atau dia itu telur? Biasanya nanti diperiksa mikroskopis atau yang khas itu ada yang namanya Graham Scotch. Kayaknya tulisannya gini sih. Graham Scotch Test. Ya, nanti dilihat ya. Oh, enggak. Iya benar. Jadi itu nanti atau Graham Scotch Tape. Jadi ada kayak semacam selotip, terus itu ditempelkan di bagian sekitar anusnya ini, terus nanti kan selotipnya itu bakal ketempelan sama telur-telur dari Enterobius vermicularis. Habis itu diperiksa. Ini seingatku ya, seingatku kemarin keluar di responsi, tapi nggak kecatat di bagian pembahasan pendik. Oke, terus apalagi ya yang khas? Oh iya, khasnya kalau yang Enterobius vermicularis, dia karena ada telur-telur di bagian anusnya ini bisa nimbulin manifestasi kayak pruritus ani dan biasanya gatal di malam hari. Oke, kalau nanti misal di pilihan jawabannya nggak ada yang namanya Graham Scotch Test, atau bisa itu disebut juga adhesive tape. Ini nanti selotipnya dikasih pas pagi hari. Oke, next ke siklus hidupnya. Siklus hidupnya juga mirip dari telur, habis itu ke larva. Telurnya ini yang nempel-nempel di anus tadi, sekitar anus tadi, terus larvanya itu bisa migrasi ke lumen usus. Terus berkembang di Maaf, sepertinya Mbak Aninya lagi terlempar. Harap sabar ya guys, tidak berani aku pause karena ngeditnya agak suloyo juga. Oke, halo. Sorry ya, tadi sempat kelempar karena sinyalnya itu tiba-tiba hilang. Oke, kita share screen lagi.
Udah, jadi penjelasanku sampai mana ya? Halo? Sampai yang larva, Mbak. Oke, makasih. Kita lanjut. Tadi dari telur kan, telur. Terus telurnya, sebentar. Telurnya itu nanti menetas kan di bagian anus. Terus jadi larva. Larvanya itu bisa naik sebenarnya ke bagian usus. Terutama di sini spesifiknya di bagian jejunum dan juga ileum. Terus jadi berkembang jadi cacing dewasa dan menuju ke kolon sekum. Nah, kalau yang telurnya ini sebenarnya bisa autoinfeksi. Jadi tadi ada khasnya itu pruritus ani, dia gatal-gatal, jadinya garuk-garuk, tangannya dibuat garuk-garuk, terus lupa buat cuci tangan. Dimasukinlah ke mulut, jadinya tertelan dan menetas di situ. Terus di sini jadi larva, larvanya ke jejunum ileum lagi. Jadi larvanya itu habitatnya di usus halus. Kalau yang cacing dewasanya itu nanti pas matur bisa ke bagian kolon atau sekum. Terus nanti dia di situ menetas kan, menetaskan telur kan, telurnya jadi bagian di sekitar anus. Oke, kita next ke stadium dari Enterobius vermicularis. Nah, ini gampang buat diidentifikasi bagian telurnya karena dia itu khas di sini berbentuk kayak dorayaki ya kalau di itu di PPT ASLab. Jadi di sini tuh sebenarnya ada larva atau embrio di sini stadium tadpole. Jadi bentuknya ada yang ngomong juga kayak huruf D dan bagian dindingnya itu hialin dan juga transparan, tapi nggak setransparan itu sih menurutku. Nanti kalau kalian melihat di mikroskop itu khas bentuknya kayak dia atau kayak dorayaki. Dalamnya ada larva stadium, kok larva sih? Embrio stadium tadpole. Ini diingat-ingat. Terus cacing dewasanya itu cacing jantan dan juga betinanya juga pembedanya itu sama. Yang jantan itu lebih kurus, terus juga ujung posteriornya itu lebih melengkung, yang betina lebih gendut dan juga ujung posteriornya itu lebih lurus. Ini aku ulang-ulang supaya kalian ingat juga di luar kepala karena ini adalah hal yang nggak perlu dihafalkan terlalu keras gitu. Dan yang khas untuk cacing dewasanya itu ada yang namanya cephalic alai. Alai. Ini tuh di bagian ujungnya sini itu nanti kayak ada bagian cephalic ala, ya jadi segitiga. Ya, nanti bayangin aja sesuai gambarnya itu. Dan cenderungnya lebih transparan atau bening. Ini sebenarnya nggak segitiga ya, tapi kayak ini otomatis jadi segitiga di ituku. Kita next. Nah, untuk preparatnya, ini aku udah bilang tadi, khas bentuknya kayak huruf D atau kayak dorayaki. Hmm, agak transparan, tapi nggak setransparan itu. Nah, ini bisa dikeluarin waktu responsi juga. Terus untuk cacing dewasanya, biasanya jelas banget ditunjukin di bagian bulbus esofagusnya atau di bagian cephalic alainya. Ya, aku tadi belum bilang ya kalau yang bulbus esofagusnya ini ganda. Jadi ada dua. Ada satu, dua. Bagian sini kan satu, dua. Jadi yang khas di sini apa tadi? Berarti cacing dewasanya ada cephalic alainya sama ada bulbus esophagus yang ganda. Kayak ini diingat-ingat biasanya dikeluarkannya kalau mau menunjukkan itu Enterobius vermicularis, cacing dewasa itu ya udah bagian ini tuh ditunjukkan. Kalau mau yang telur, ya telurnya ini sih sama-sama aja. Dan ini tadi cacing jantan yang melengkung dan cacing betina ini yang cenderung lurus. Oke, tadi sebenarnya ada yang bagian agak mirip ya sama
hookworm, tapi beda di sini. Di sini kan bulbus esofagusnya itu double. Kalau yang hookworm ini tadi ada yang agak mirip, mana ya? Nah, udah keganti kan? Yang hookworm ini nggak ada bulbus esophagus yang menonjol ketimbang yang Enterobius vermicularis. Oke, kita next lagi ke Enterobius vermicularis. Oke, masih ingat tadi stadium infektifnya apa? Telur ya. Oke, untuk preparat Enterobius vermicularis dan yang cacing helmin sebelum-sebelumnya udah selesai. Aku review ulang secara singkat. Jadi tadi stadium infektifnya jangan lupa buat dipelajari dan juga gambaran yang biasanya beda banget di antara yang lain kayak entah telur atau dia larva atau cacing dewasa ya. Itu bisa dibaca yang sesuai penjelasanku itu. Yang keluarnya nanti ya nggak jauh-jauh dari clue-clue yang aku jelaskan paling awal saat overview. Kita next ke Taenia solium dan juga Taenia saginata. Oke, yang Taenia solium ini tadi aku singgung juga, saginata, sapi nata. Berarti dia itu perantaranya sapi. Kalau yang solium dia babi. Dan yang Taenia solium itu yang nanti bisa berkomplikasi menjadi sistiserkosis. Serkosis. Dia itu parasitnya itu ada di otak dan menyebabkan kejang. Ini nice to know ya. Tapi malah bisa keluar di UB. Oke, jadi untuk stadium infektif dari Taenia, kalau yang Taeniasis itu berarti stadium infektifnya, Taeniasis itu stadium infektifnya itu adalah cysticercus. Sedangkan yang cysticercosis, yang infeksinya itu nanti ada di jaringan, itu stadium infektifnya malah telur. Jadi jangan kebalik karena yang taeniasis sama-sama T, jadi stadium infektifnya telur, bukan ya. Taeniasis itu stadium infektifnya yang cysticercus. Oke, untuk life cycle-nya, itu nanti feses yang dia itu mengandung telur atau segmen yang proglotit, itu nanti bisa termakan oleh sapi atau babi. Kalau sapi tadi apa? Saginata, kalau babi yang solium. Nah, setelah itu telurnya itu menjadi oncosphere. Dalamnya ini sebenarnya kayak ada bibit kayak oncosphere-nya itu. Terus berubah jadi cysticercosis. Kalau ini udah menginfeksi yang di jaringan ya. Kalau yang telur terus nanti kemakan menimbulkan manifestasi klinis itu nanti yang taeniasis. Dia itu nanti kalau yang di telur taeniasis nanti manifestasinya kayak diare yang nggak khas gitu. Terus pemeriksaannya juga sama, pakai feses rutin, terus dilihat bakal ketemu telur atau bagian proglotitnya. Oke, diingat-ingat stadium infektifnya apa? Berarti taeniasis stadium infektifnya adalah cysticercus. Nah, sorry. Ini ciri-ciri dari telurnya itu gampang buat diingat-ingat. Jadi bentuknya itu kayak roda pedati. Bagian dalamnya masih ada bulatan lagi, terus ini tuh seret, 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 seret. Nah, jadinya mirip kayak roda pedati. Oh ya, tadi aku sempat bilang kalau dalamnya itu oncosphere ya. Itu sebenarnya agak salah, dalamnya itu kayak kait-kait gitu. Bener deng, berisi oncosphere, maaf, maaf, maaf. Oke, next. Jadi yang cacing dewasa sama telur ini bentuknya juga beda.
Kalau yang telur mirip kayak roda pedati bisa juga dikeluarkan waktu responsi karena sebelumnya keluar di responsi. Aku kira nggak usah dijelasin terlalu detail ya. Yang ini yang perlu di-highlight bagian ini juga mirip roda pedati. Terus untuk cacing dewasanya terdiri dari scolex, leher, dan juga strobila. Tapi untuk soal responsi nyebutin tersusun atas apa-apa aja itu jarang keluar. Nah ini pembedanya. Kalau yang skolexnya, yang tainia solium, dia itu ada 4 batil penghisap. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang rostellumnya itu ada 2 baris kait. Ini kan ada baris 1, terus ada baris 2. Kalau yang Taenia saginata, dia itu ada 4 penghisap, 1, 2, 3, 4, tapi nggak jejer-jejer kayak solium. Terus dia itu tanpa crostellum dan juga tanpa kait. Dia nggak ada kayak gininya kan. Next. Ini proglotidnya. Proglotidnya itu yang biasanya dikeluarin itu yang proglotid matur ya. Kalau yang Taenia solium itu bentuknya lebih pendek dan juga kotak kayak bujur sangkar dan percabangannya itu lebih sedikit ketimbang Taenia saginata. Terus sebenarnya dia ada porus monolateral irregular tapi nanti tergantung manajemen waktu apakah kalian itu sempat melihat itu di sewaktu responsi atau enggak. Kalau aku dulu inget-ingetnya aku lihat ngafalin dari gambar preparat dan juga kelihatan itu percabangannya itu lebih banyak atau lebih sedikit. Oke, kita langsung ke preparatnya. Nah, ini kalau yang Cystisarcus cellulosa, Cystisarcus kayak gini, sebenarnya preparat yang ada di jaringan, tapi bisa aja keluar, aku juga nggak tahu ya. Untuk telurnya, ini mirip dengan roda pedati. Kalau kalian zoom lagi, itu nanti bulat, terus ini ada garis-garis radiarnya. Nah, untuk Taenia solium, yang aku bilang, dia lebih mengkotakkan dan percabangannya itu lebih pendek. Dia juga nggak terlalu jelas sih kalau di preparatnya kita. Ketimbang yang di bagian proglotit yang matur dari saginata. Dia lebih panjang, terus percabangannya kelihatan lebih banyak dan jelas. Ini telurnya saginata, telur saginata. Ini telur tainia. Terus ini juga sama, ini jelas banget nih, telur dari tainianya. Nah, untuk yang proglotitnya itu kalian lihat 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 aja. Nih, aku kok lupa ya ini preparat Taenia Solima apakah ada di lab kita atau enggak yang bentukan ini Scolex ya. Tapi nanti kita coba lihat ya di bagian preparatnya. Oke, ini lebih jelas malah. Taenia solium tuh kayak percabangannya agak kepisah-pisah gitu. Nah, untuk Cystisarcus ini nggak nggak ada di blok 4.2 harusnya. Tapi nanti coba dicek lagi dan dilihat-lihat aja. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu untuk bagian yang Helminth? Belum Berarti ada, kita Mbak. tadi udah. Oke, silakan siapa? Oh, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next ke bagian protozoa. Jadi di sini kita bahasnya sedikit kalau yang protozoa karena adanya empat macam protozoa aja yang dibahas. Jadi aku sempat sebutkan kalau dia itu dibedakan berdasarkan alat geraknya yang grup atau kelasnya. Yang Entamoeba sama Entamoeba coli itu cukup tricky untuk membedakan antara kedua preparatnya, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kita baca aja atau kita lihat pelan-pelan supaya sama-sama tahu gimana bedanya. Oke, next. Jadi Entamoeba sama yang
Entamoeba coli itu nanti penyakitnya sama-sama disebutnya amebiasis karena mereka termasuk ke amoeba kan. Nah, terus kalau yang Entamoeba histolyticae dia itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih parah. Dia bisa jadi ke abses hepar gitu. Nah, terus dia itu nanti bisa menyebabkan disentri amoeba. Jadi kalau yang histolitika itu nanti diarenya itu berdarah, sedangkan yang coli itu cenderung entamoeba coli itu eh, lendir. Oke, terus kalau untuk life cycle-nya di sini kalian cukup tahu aja dia itu nanti dari kistanya itu bentuk infeksiusnya kan, stadium stadium infeksiusnya itu adalah kista. Yang protozoa yang lain juga kista. Jadi, yang kista itu nanti bakal tertelan, terus masuk ke lambung, habis ke lambung itu ke usus halus, terus kista yang udah di usus halus itu nanti bakal keluar dari dinding selnya gitu, dan dia berubah jadi trofozoid. Namanya itu tahap yang eksitasi. Di sini ada kan tahap eksitasi. Terus trofozoidnya itu tadi keluar jadi trofozoid. Terus trofozoitnya itu nanti bakal membelah, bermultiplikasi. Jadi dia perkembangbiaknya itu dengan pembelahan biner di bagian usus halus. Terus jadilah trofozoit yang lainnya. Nah, terus juga nanti ada pembentukan kista kembali. Setelah berkembang biak itu kan trofozoit bisa kembali ke bentuk yang kistanya. Terus keluar dan bisa menginfeksi lagi gitu. Itu life cycle-nya sama sih, sama yang apa itu? Amoeba coli. Oke, kita next. Jadi ini bagian trofozoit dan juga kistanya. Kita lihat-lihat aja supaya nanti bisa membedakan, dilihat sering dan juga nanti ada pembeda triknya. Untuk yang histolitika itu nanti vakuola makanannya berisi eritrosit. Jadi dia ada bagian yang menunjukkan kalau dia itu agak merah. Terus nanti kalau misalnya ada pilihan ganda juga yang menyatakan ini nukleus sferis berisi kariosom kecil, letaknya itu dia di sentral. Terus granula kromatinya itu regular halus, letaknya di sentral dan juga granula kromatinya itu regular halus. Ektoplasma dan juga endoplasmanya itu nanti yang ektonya itu jernih, ekto itu yang luar. Sebenarnya dia itu kayak ada batasannya gitu antara ektoplasma dan juga endoplasma, tapi di sini batasannya itu tidak tegas, dia tidak kelihatan. Endoplasmanya itu granulair. Terus kista, kalau kista itu bentuknya lebih bulat ketimbang yang trofozoid. Trofozoid itu bentuknya eh, cenderung kadang nggak teratur. Terus dia itu kayak ada agak menonjolnya nggak teratur gitu. Kistanya sebenarnya di sini dibedakan jadi kista muda dan juga kista masa. Tapi aku kalau di responsi jarang nemuin soal yang membedakan, emang nggak nemuin sih, nggak nemuin soal yang membedakan antara yang muda sama masak. Ya udah stadiumnya yang kista apa trofozoid aja, nggak ada muda atau masaknya. Kalau yang histolotika itu biasanya punya 4 nukleus. Tapi kalau dia itu kurang dari 4 ya udah nggak apa-apa sih. Terus dia nggak ada vakuola glikogen kalau udah masak. Kita langsung aja lihat di preparatnya. Di sini jelas nggak kelihatan
lebih detail karena kita gambar aja dan nggak melihat langsung di mikroskop. Tapi nanti kalau kalian melihat langsung di mikroskop, itu nanti bisa lebih menghitung bulutan-bulutan nukleusnya itu ada berapa gitu. Kayak diinget-inget aja, tadi kalau trofozoid itu bentuknya nggak tegas membulat. Kalau yang kista itu dia lebih membulat dan nukleusnya biasanya ada 4. Kalau yang trofozoid itu bisa kurang. Dan di sini ada bagian kayak lebih merahnya gitu, tapi nggak kelihatan juga sih di sini. Terus next ke Entamoeba coli, untuk siklus hidupnya juga sama, mirip-mirip. Nah, ini yang perlu dibedain tuh trofozoid sama kistanya. Trofozoidnya di sini ektoplasma dan juga endoplasmanya itu sulit untuk dibedakan. Kalau yang histolitika tadi sebenarnya nggak ada tulisan sulit dibedakan, tapi ujung-ujungnya kita juga tidak bisa membedakan secara jelas antara keduanya kan. Oke, next. Untuk vakuola makanannya, dia itu berisi bakteri. Jadi dia nggak ada bagian yang lebih merah gitu. Terus kalau kistanya, dia juga sama, lebih bulat dan dalemannya itu nukleusnya ada banyak. Ada 8 sampai 16 nukleus. Ini yang jadi batokan untuk pembeda dari Entamoeba histolytica dan juga coli ya. Nah, ini yang aku ringkas dan aku juga dikasih ilmunya ini dari salah satunya Ibu Ati buat membedakan antara Entamoeba histolytica dan juga Entamoeba coli. Nah, pertama sebelum membedakan kita lihat dulu tuh preparatnya. Biasanya kalau lensa objektifnya itu warnanya putih, cenderung diarahkan ke bagian Entamoeba. Itu kalau buat kita ancang-ancang di bagian jauhnya, kita udah tahu ini preparat apa. Karena entamoeba itu kan kecil kan, jadinya perlu di perbesaran yang besar. Tapi belum tentu juga nanti semua putih. Oke, next. Kalau yang entamoeba histolytica, kariosomnya di bagian intinya itu ada di tengah. Oke, kita bakal gambar strukturnya. Struktur dari entamoeba colinya, tapi kita bahas dulu bagian yang pembedanya itu. Kalau yang Entamoeba histolytica itu di tengah, kalau yang E. coli itu ada di pinggir atau eksentris, pseudopodia. Pseudopodia itu aku di sini menyebut pseudopodia sebagai bagian yang tonjolan-tonjolan tidak teratur pada trofozoid. Kalau yang histolytica itu dia jelas seperti jari. Kalau yang E. coli itu lebar dan tumpul. Kalau kalian bisa lihat kan bagian trofozoidnya ini kan sebenarnya ada pseudopodianya karena mereka bergerak dengan pseudopodia. Dia itu lebih jelas dan juga lebih tumpul ketimbang yang entamoeba histolytica. Sebenarnya aku mau membedain di sini. Gambarannya kayak lebih nggak jelas, tapi mungkin sedikit bingung ya. Nanti kita lihat di preparat langsung aja. Terus habis itu ektoplasmanya, kalau yang histolytica, dia itu lebar. Batas endoplasmanya jelas sih katanya kalau di sini. Tapi kadang kalau lihat di preparat itu, ya dia cenderung sama-sama nggak jelas. Terus kalau yang E. coli, dia itu jelas di sini bagian ektoplasma sama endoplasmanya itu lebih sempit dan juga nggak jelas. Cincin kromatin dia itu nggak rata kalau yang histolytica, sedangkan yang coli itu cenderung rata atau kadang dia itu ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebal gitu. Nukleusnya ini yang paling menjadi pembeda dan menjadi harapan untuk bisa dihitung nanti waktu responsi 1 sampai 4 kistanya. Ini kalau yang E. coli itu lebih dari 4. Nggak harus 8 ya, jadi kalau masih kurang dari 8 itu termasuknya yang coli, tapi udah lebih dari 4. Vakuola makanannya yang jelas ini histolytica karena isinya eritrosit jadi dia merah dan E. coli itu isinya bakteri. Di gambarannya tuh sebenarnya kayak gini. Ini yang histolytica sih. Kalau yang E. coli aku nggak terlalu bisa gambarnya. Nanti kalian lihat aja
di Google gimana gambarannya. Ini nanti tuh ada bagian ektoplasmanya, terus nanti di sini ada bagian endoplasmanya. Terus di sini ada nukleusnya. Terus kok diperbesar lagi itu sini kayak ada garis-garis gitu. Terus ada eritrosit di sini, agak merah, tapi kalian kadang juga gak bisa mengidentifikasinya sih. Terus ada vakuola makanan juga, dan juga biasanya nanti lihat sendiri ya, cari-cari aja. Ini tuh RBC atau eritrosit, terus yang bagian ini tuh aku nyebutnya cincin kromatin. Terus bagian sini, yang garis-garisnya ini kariosom. Kalau yang bagian ini tuh, bagian perifernya itu nanti kromatin yang bagian perifer. Jadi di dalamnya nanti bakal ada eritrosit, makanya agak lebih merah ketimbang yang E. coli. Ya, kita lihat lagi di preparatnya. Atau kalian misal udah mepet, nggak bisa ingat dan juga bingung gimana cara membedainnya. Aku dulu ini sih kayak cara bodohnya melihat lebih kotor yang mana. Tapi ini nggak jadi patokan khusus ya antara Entamoeba coli sama Entamoeba histolytica. Kalau yang Entamoeba histolytica di sini kalian lihat kan kalau preparatnya itu lebih padat, lebih kotor ketimbang yang E. coli. Kita lihat di sini dari trofozoit maupun kistanya dia itu lebih padat, rame gitu ketimbang yang Entamoeba coli. Kalian lihat di sini yang E. coli itu lebih renggang, nggak sepadat itu. Oke? Ada yang mau ditanya dulu nggak dari yang Entamoeba ini? Ini emang harus sering-sering lihat preparat sih kalau yang Entamoeba coli dan juga histolytica. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh banget lewat tanya chat juga boleh. Nanti kalau misal sungkan bisa chat aku juga boleh. Next ke Giardia lamblia. Giardia lamblia ini juga masuk ke protozoa dan dia masuknya ke apa tadi? Aku sebut flagellata. Karena dia punya flagel. Nah, ini enaknya kalian karena nggak ada Trichomonas vaginalis ya. Jadi udah jelas kalau udah ada flagelnya itu langsung disebut Giardia lamblia di sini. Oke, Giardia lamblia itu nanti manifestasi klinisnya bisa nyebabin diare. Diarenya itu khas berbau. Terus preparatnya ini, dokter Sigit tuh suka nyebut preparat Giardia lamblia ini tahan atau resisten terhadap klorin. Resisten klorin. Jadi di kolam-kolam renang yang atau perairan kolam yang nggak ada klorinnya itu rentan juga Giardia lamblia. Terus dia itu sangat infeksius, guys. Jadi sekitar 10 parasit aja dia tuh udah bisa menginfeksi manusia, udah bisa menyebabkan manifestasi klinis. Ya ini kalian bisa cari sumber yang lain ya, apakah benar atau enggak. Ini yang 10 parasit kayak gini, nice to know aja. Terus aku juga baca kalau Giardia lamblia itu nanti diarenya atau tinjanya itu kayak berminyak. Diare berminyak dan bisa cair juga. Biasanya nggak ada lendirnya sih. Terus apa lagi ya? Oke, langsung aja ke bagian life cycle-nya. Itu di sini stadium infektifnya itu kista juga. Terus untuk mekanisme hidupnya itu dari mulai dari kista, terus nanti berkembang jadi trofozoit, trofozoitnya itu nanti membelah jadi dua dan seterusnya, terus nanti berkembang jadi kista lagi. Oke, jadi ini kista. Kista itu stadium infektif dari Giardia lamblia. Tadi penyakitnya apa? Jadi giardiasis. Terus parasitnya ini tahan terhadap klorin. Hmm, hidupnya itu
di bagian usus halus atau di saluran pencernaan. Oke, kita next ke bagian struktur atau stadium dari Giardia lamblia. Nah, ini gampang untuk membedakannya. Trofozoitnya ini jelas banget. Dia itu bentuknya kayak pir, ada mata duanya, terus ada flagel, flagelnya itu dari tengah, sini. Terus ada bagian sini juga. Terus ada bagian kayak ekornya. Ini jelek ya gambaranku, lihat aja gambaran ini. Terus bentuknya ini atau nama lainnya itu piriform ya. Bentuknya kayak pir atau piriform. Terus ini baca-baca aja. Aku dulu kok sempat inget ada soal yang nyebutin permukaan dorsal cembung kayak gini, tapi aku lupa bener atau enggak. Terus nukleusnya yang kayak mata ini ada dua, di kanan dan juga kiri. Ingat di sini ada satu pasang flagella di bagian superficial, satu pasang berarti kan ada dua. Terus dua pasang flagella lateral di bagian sini, satu, dua, dua pasang kanan kiri. Terus ada sepasang yang flagella ventral dan sepasang flagella posterior. Di sini juga ada benda parabasal yang bentuknya itu kayak sosis. Ini kayak yang bagian mulutnya. Itu yang dimaksud yang benda parabasalnya. Terus kista, kalau kista ini yang biasanya disebutkan itu ada bagian flagella ditarik masuk ke dalam aksonema sehingga memberikan gambaran seperti serutan kayu. Ini khasnya. Terus dia itu ada kista masak yang punya 4 nukleus. Bentuknya itu ovoid kayak gini, terus dalamnya masih ada mata tapi kayak matanya itu jonjing gitu. Ada yang agak ke atas, ada yang agak ke bawah. Nah, ini dilihat-lihat aja untuk preparatnya. Terus ini yang aku sempat sebutin tadi, dia mirip sama Trichomonas vaginalis, tapi Trichomonas vaginalis itu nggak ada di bagian 4.2 ini, jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk membedakan. Dan juga sebenarnya kalau preparatnya itu bisa dibedakan banget sih antara yang keduanya ini nanti kalau di mikroskop. Nah, kistanya ini bisa agak kebiruan gitu atau kemerahan. Kalau di lab biasanya seringnya bentuknya merah-merah gini dan kecil. Kadang nggak bisa kelihatan tuh yang gambar serutan kayu, tapi kelihatan kayak ada garis tuh di tengah di sini. Oke, ini sama warnanya. Nah, ini yang aku maksud. Nah, kalau yang gambarannya rapet-rapet kayak gini biasanya kista dan lebih bulat-bulat. Kalau yang trofozoid, dia pasti kayak ada gambaran serutan gitu lah. Dan dia lebih besar bentuknya kayak pir atau piriform. Nanti biasanya yang dikeluarin antara ini gitu. Oke, next. Untuk preparat yang terakhir itu ada Balantidium coli. Nah, Balantidium coli itu nama penyakitnya itu balantidiasis. Dia itu manifestasi klinisnya bisa menyebabkan diare darah yang disertai dengan lendir dan pus. Jadi dia itu nanti nya warnanya putih-putih. Itu artinya pus atau nanah gitu. Kalau yang dia dalam dia tadi, diarinya khas kayak gimana? Berarti kayak berminyak dan juga berbau busuk ya. Kita next ke life cycle-nya. Kalau untuk life cycle-nya ini ya mirip-mirip dari kista jadi trofozoid. Trofozoid itu nanti membelah secara biner, terus kayak keluar gitu bagiannya jadi kista. Udah sesimpel itu. Stadium infektifnya apa tadi? Berarti kista ya. Next, ke bagian stadiumnya itu untuk trofozoid itu ada dua vakula kontraktil dan juga dua bentuk nukleus. Di sini makronukleusnya itu bentuknya kayak ginjal, sedangkan yang mikronukleusnya ini yang nanti yang buat fase reproduksi yang seksualnya. Ada mengandung banyak DNA. Ini sih menurutku yang makronukleusnya yang aku tunjuk ini. Makronukleus. Terus ini juga bisa keluar yang sitostoma bertindak sebagai mulut
Balantidium coli terletak di bagian peristoma. Terus dia trofozoid. Trofozoid itu kan masih perlu makan ya untuk menjadi stadium yang selanjutnya. Makanya dia di sini itu bagian silianya itu lebih tegas atau lebih kelihatan ketimbang kistanya. Kalau kista kan udah nggak terlalu perlu bergerak lagi karena dia di situ udah di stadium infektif. Kalau yang kista bentukannya lebih bulat banget dan di sini bagian nukleusnya itu lebih lurus dan kayak kacang sih menurutku. Terus dia ada vokal kontraktil dan silianya di sini nggak kelihatan sih. Nah, oke. Kalau buat gambaran lebih jelasnya di sini aku gambar sebisanya aja ya kalau yang ini. Antara trofozoid dan juga kista, kalau yang trofozoid udah aku bilang sileanya itu cenderung kelihatan di bagian luar, terus dia tuh ada bagian sitostoma. Kok di sini nggak kelihatan sih? Apa mungkin aku ya yang nggak bisa mengidentifikasi? Oh ya, next saja. Terus dia lebih lonjong, sebenarnya juga bisa agak membulat gitu. Dia ada vakula kontraktil dan juga beberapa vakula makanan yang isinya makanan, leukosit, atau eritrosit yang warnanya merah. Terus kalau yang kista, silanya itu udah nggak kelihatan. Sebenarnya ada di dalam sini nih. Dia kan bulat, terus ada bulatan lagi kecil, terus ada silia di sini. Tapi nggak kelihatan. Terus vakula kontraktil juga kadang ada. Dindingnya itu lebih tebal ketimbang yang trofozoid dan lebih bulat. Keinget-inget kalau kista biasanya memang lebih bulat ketimbang yang trofozoid. Ini mikronukleus itu yang kecil, makro itu yang besar. Oke, kita udah next ke preparatnya. Trofozoid di sini ini emang itu sih agak kelihatan kayak kista, tapi aku seingatku yang di bagian lab itu namanya ini trofozoid. Nggak terlalu kelihatan kalau nggak di zoom. Sebenarnya di sini ada silia-silianya. Kelihatan sih bagian sini. Terus kalau kista itu jelas banget bulatnya. Lebih padat juga. Trofozoid, kalau Balantidium coli itu juga bisa bentukannya mudah untuk diidentifikasi itu biasanya yang coklat ini. Dia nanti bakal ada makronukleus tuh di sini. Dan bentuknya kayak apa ya? Keong. Apa? Oke, udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari preparat yang Helmin dan juga itu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian praktikum. Sebelum nanti kita lihat di drive-nya langsung untuk preparat-preparatnya. Boleh banget sambil makan atau minum ya, guys. Nah, ini udah aku sesuaikan sama PPT di ASLab. Tapi nanti kalian jangan lupa baca itu ya, BPP untuk melihat detailnya lebih lanjut. Nah, ini pemeriksaan mikroskopis tinja itu ya udah tentunya buat mendeteksi keberadaan dari parasitnya. Terus hmm, penegakan diagnosis itu juga bisa sebagai tujuannya untuk penegakan diagnosis. Dan stadiumnya yang biasanya ditemukan itu kalau yang protozoa itu yang kista atau trofozoid. Yang infektifnya berarti apa tadi? Infektifnya yang kista. Kalau yang trofozoid itu nanti yang butuh berkembang untuk stadium ke kista. Habis itu, kalau yang helminth itu bisa ditemukan telur atau larva. Biasanya larva yang filariform. Eh, sebenarnya bisa larva filariform atau rhabditiform. Terus juga bisa cacing dewasa. Kalau yang telur atau larva filariform tuh yang stadium infektifnya tadi ya. Oke, aku ulang biar kalian keinget di otak. Ada it sand. Kalau yang it itu identik dengan telur, berarti stadium infektifnya itu telur, yaitu A itu Enterobius vermicularis, A-nya Ascaris lumbricoides, Trichuris ticulatate. Terus kalau yang sen ini itu sen itu pasir identik dengan larva, cacing. Terus S-nya ini
Strongyloides stercoralis, A-nya Ankylostoma duodenale, N-nya itu Necator americanus atau Necator gitu. Makanya stadium infektifnya di sini yang gampang diingat, larva filariform. Nah, terus indikasi pemeriksaannya jangan lupa buat dibaca, walaupun sepele tapi bisa keluar di responsi. Untuk penegakan diagnosis kuncinya di penegakan diagnosisnya, terus juga pemantauan hasil obatnya. Dilihat tuh respons dari pengobatannya itu berhasil atau enggak. Kalau enggak berhasil, ya kita evaluasi untuk mengganti obatnya. Nah, hal yang perlu dilakukan itu pertama mengumpulkan spesimen tinjanya dan kita tempat spesimennya itu nanti biasanya dari kayak botol kecil plastik gitu ya. Dan ada pembedanya di sini antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, terutama yang bagian pembedanya itu nomor pasien itu yang dimaksud nomor rekam medis. Nah, ini keluar waktu responsi kemarin, jadi jangan lupa untuk dibaca. Nah, terus untuk penyimpanan dan juga pengirimannya, ini juga perlu diperhatikan karena ada sampel kayak ini, sampel tinja itu yang perlu dikirim secepatnya ke lab, kurang dari 1,5 jam. Kalau dia emang nggak bisa diberi pengawet. Pengawetnya kan biasanya pakai itu kan, formalin, formalin 10%. Terus hindari suhu hangat dan sinar matahari. Ini nanti disimpan di tempat gelap. Ini keluar juga di responsi, dan kata-katanya itu disimpan di tempat gelap. Terus volume tinja ini ya kalau kalian waktu apa itu praktikum kan yang diambil cuma kecil ya, tapi kalau idealnya yang diambil itu sebesar telur puyuh. Terus diusahakan bebas dari urin dan juga kotoran ataupun tanah karena si urin ini bisa merubah struktur dari parasitnya itu, bisa menghancurkan. Nah, prosedur pemeriksaannya ini seingatku nggak keluar di responsi, tapi baca-baca aja. Nah, untuk hal yang perlu diamati mulai dari konsistensinya, dia itu padat, keras, lunak, lembek atau enggak. Biasanya ya bisa ditanyain. Hal yang perlu diamati, nggak perlu yang detail-detail. Warna, lendir, darah, terus cacingnya itu cacing dewasanya itu ada atau enggak, ada makanan yang enggak tercerna kayak cabai yang merah itu atau enggak. Nah, ini tuh skala Bristol, itu nanti berguna sih sebenarnya untuk blok yang 4.2, kalian lihat aja. Untuk skala Bristolnya nice to know ya, untuk responsi parasit. Nah, terus hal yang perlu diperhatikan, ini penting kalian lihat, tinja yang mengandung lendir dan darah itu prioritas utama. Jadi harus segera dikirim, harus segera diperiksa. Habis tinja, urutannya itu lendir, darah, terus tinja cair, baru habis itu tinja yang padat prioritasnya. Ini tinja cair, terus diperiksanya tuh nggak lebih dari 1 jam setelah dikeluarkan. Ini yang biasanya yang nggak pakai pengawet ya. Nah, kalau yang tinja yang keras, dia itu diperiksa dalam waktu seharian, dalam kurun waktu seharian 24 jam setelah dikeluarkan, itu masih bisa. Terus spesimen yang ada lendir atau darahnya dan tekstur cair, itu biasanya mengandung trofozoit, amuba, yang cepat mati kalau nggak segera diperiksa. Terutama misal kecampur sama urin atau hal-hal yang kontaminan yang kotor lain. Hmm, Habis itu spesimen yang padat ini tadi sama dikeluarkan nggak boleh dari 24 jam karena kistanya itu bisa rusak. Ini trofozoitnya itu juga bisa berubah strukturnya atau hancur. Next, pemeriksaan makroskopis ini juga bisa diingat-ingat. Ada salin atau garam fisiologis, iodin lugol 1%, dan juga buffer methylene blue. Kalau yang salin itu bisa melihat morfologi. Yang di-highlight di sini morfologi.
dari telur, larva, ataupun trofozoid. Terus juga bisa kista. Dan selain itu, selain morfologi dari setiap struktur atau stadiumnya, itu juga bisa melihat sel darah merah yang di tinjanya itu, atau sel darah putih. Kalau yang iodin Lugol itu bisa untuk pengecatan glikogen dan juga nukleus kista. Nah, kemarin ini sempat keluar juga di responsi, jadi diingat-ingat siapa tahu keluar lagi. Terus, kalau yang buffer trofozoid amoeba, ini buffer methylene blue itu untuk pengecatan yang trofozoid amoeba. Kalau emang udah ada suspek dari trofozoid pas ketemu di sediaan salin gitu. Terus yang ingat-ingat juga di sini tuh yang BMB bisa dipakai kalau preparatnya itu atau tinjanya itu belum diawetkan. Kalau udah diawetkan nggak bisa, jadi organismenya tuh udah kebunuh di situ. Nah ini alat-alat dan bahan dilihat-lihat juga. Di sini nanti sebenarnya Lugol, salin, terus juga ada BMB. Itu nanti hmm, ada kayak jadi botol, terus dirincikan jadi Lugol, salin, dan juga BMB. Terus selain itu, selain stick aplikator itu juga bisa pakai kawat melingkar atau OC. Nah, ini kemarin di responsi cutting itu keluar di mana apakah alat dan bahan yang tepat untuk pemeriksaan mikroskopis tinja gitu, kecuali dan jawabannya itu yang larutan skenedin atau apa ya, apalah itu. Dan kawat melingkar itu termasuk ke alat dan bahannya ya, karena dia bisa untuk mengambil si spesimennya itu dan dimasukkan ke dalam botol yang untuk diperiksa. Ini dilihat langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk diberi label, identitasnya itu tadi apa aja. Yang membedakan adalah nomor rekam medis, yang paling membedakan. Terus dibersihkan objek gelasnya, diteteskan larutan Lugol di sisi kiri dan salin di kanan. Ini diingat-ingat. Terus diambil fesesnya, yang terus dihomogenkan. Habis itu ditutup pakai cover slip biasa. Dan nutupnya itu nanti ada tekniknya untuk menghindari gelembung. Itu nanti dibaca di soal astrokson ya. Kemarin keluar. Nah, urin ini bisa merusak trofozoid amoeba, terus kotoran atau tanah bisa memengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, untuk prosedur pemeriksaannya ini juga dibaca juga langkah-langkahnya gimana. Kemarin juga keluar. Cukup banyak ya yang keluar dari itu PPT Praktikum. Terus pemeriksaan tinja mikroskopis itu yang bisa dinilai itu apa aja? Dari mulai trofozoid kista kalau di protozoa, terus bisa telur atau larva cacing, bisa juga sel darah merah atau sel darah putih, terutama kalau dia itu dalam kondisi imunnya itu udah turun, habis itu infeksi parasit, bisa juga ada makrofag, kristal karkotiledon, hmm, terus juga bisa jamur, atau sel-sel tanaman, butiran tepung sari atau spora jamur, juga bisa serat-serat tanaman, terutama juga makanan yang itu nggak kecerna dengan baik, jadinya serat-seratnya itu masih muncul. Oke, udah selesai. Kita coba itu ya, lihat preparatnya praktikum sebentar. Untuk latihan soal, mohon maaf aku belum bisa memberikan sekarang karena nggak sempat buat. Mungkin aku kasihnya besok untuk latihan soal yang respons ini. Dan sekalian kunci jawabannya aja ya berarti. Kan aku share screen dari device yang lain ya.
Mbak Anin, suaranya ke mute. Oh, oke, oke. Sorry, sorry. Sebentar. Halo? Ya, sekarang udah kedengeran kan? Sekarang aman, Mbak. Oke, jadi yang tadi aku ulang trofozoid dari Giardia lamblia, terus nanti kistanya itu juga cenderung pink warnanya. Kalau yang trofozoid itu kelihatan khas banget. Di sini ada flagellanya, terus bentuknya itu piriform atau kayak pear. Di sini sebenarnya ada nukleus yang kayak dua mata bulat itu, tapi nggak terlalu kelihatan kayak kacamata ya sebenarnya. Tapi yang jelas ini gampang untuk dibedakan dan nanti kalau ada soal jangan sampai salah ya. Next, ke Entamoeba sebenarnya tadi aku jelasin kalau strukturnya itu bagian preparatnya itu lebih padat. Dan kalau kita zoom lagi di sini, emang nukleusnya ini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat di bagian dalamnya ini kayak ada pink-pink atau kemerahan gitu kan. Nah, ini tuh pasti ada bagian eritrosit atau RBC-nya yang tertelan di dalam protozoanya. Makanya ada gambaran kayak merah atau keping-pingan. Terus kita bisa mengarahkan kalau ini tuh Entamoeba histolytica. Terus kenapa trofozoid? Karena bentukannya itu nggak bulat banget. Biasanya kalau kista itu bulat. Udah hafalannya itu aja sih. Oke, next. Nah, kalau yang trofozoid E. coli di sini lebih jelas. Nah, ini aku suka. Dia kalau E. coli tadi kan nukleusnya sebenarnya lebih banyak, tapi di sini karena masih apa itu trofozoid, jadi nggak terlalu mm, kelihatan banyak nukleusnya. Dan kelihatan di sini lebih bulat juga trofozoidnya yang E. coli ketimbang yang Entamoeba histolytica. Terus apa lagi ya? Batasnya itu di sini juga agak lebih tegas ya. Dan aku tadi kayak bilang cara bodohnya untuk membedakan itu adalah preparatnya lebih bersih dan kelihatan lebih longgar, nggak terlalu rame. Nah, ini next aja. Nah, ini trofozoid yang kita membahas Helvetica, sesuai yang aku bilang, dia gambarannya tuh kayak lebih padat, lebih rame, lebih kotor. Ini tadi kayaknya sama. Nah, Balantidium coli, aku tadi bilang juga bentuknya kayak keong. Warnanya coklat, terus dia di sini nanti ada makronukleus dan juga mikronukleusnya. Ini tadi apa berarti? Trofozoid ya. Ini nggak boleh salah ya kalau ada soal ini juga. Ini masih trofozoid. Next, ini juga trofozoid. Bentuknya itu masih cenderung agak bulat banget dan dia itu ini makronukleusnya kayak nggak selurus itu. Kalau yang kista kan agak lurus kayak kacang gitu ya. Ini kayak ginjal. Next. Nah, ini jelas ya, Trichuris trichiura yang bagian cacing dewasa. Yaitu kalau yang jantan, bagian posteriornya melengkung. Kalau yang betina, nah ini kebetulan bersebelahan. Ini yang betina. Udah kelihatan banget kalau yang cacing dewasa Trichuris trichiura itu panjang, terus pasti kepotong biasanya kalau di preparat. Next lagi, nah Trichuris trichiura ini khas banget. Bentuknya kayak tempayan atau kayak sumbat mukoid atau kayak tong. Terus di bagian sumbat mukoidnya ini sebenarnya agak transparan. Terus komplikasinya tadi apa yang paling serius? Prolapse recti. Stadium infektifnya telur. Nah,
Ya, maaf guys, terlempar lagi. Aku coba share screen lagi. Ini tinggal dikit kok. Udah ya ini. Ini masih... Oh ya, ini udah sampai ke telur yang tiny ya. Ini juga salah satu preparat yang mudah untuk diidentifikasi. Bentuknya kayak roda pedati. Jadi dalamnya masih ada lingkaran, terus ada garis-garis radian di sini. Terus di sini itu berisi berisi oncosphere yang ada hooklets atau ada kaitnya. Oke, kita next ya. Kalau yang saginata berarti dari sapi, kalau yang itu solium berarti babi. Nah, ini telur trichosticora, meskipun ini agak membulat dikit, tapi masih kelihatan di sini ada sumbat mukoid antara kanan dan juga kirinya. Next, telur cacing tambang. Hmm, ini dindingnya itu cenderung transparan dan dalamannya itu sebenarnya ini agak kayak membentuk sel-sel yang menyatu gitu, tapi nggak terlalu kelihatan di sini. Misal kalian bingung antara Ascaris, ini udah jelas beda antara Ascaris sama hookworm. Karena kalau Ascaris tadi dindingnya itu lebih tebal dan kalau yang fertil tanpa selubung itu bagian celah semilunarisnya itu tuh teratur gitu loh, nggak kayak ini. Ini ada yang lebih lebar, terus ini ada yang lebih sempit. Ini karena dalamnya bukan celah semilunaris gitu. Next, ini juga masih telur hookworm. Walaupun nggak kelihatan batas antara dinding dan juga selnya, ini masih tergolongnya hookworm karena kelihatan sel-selnya itu menyatu. Ini Antrobius vermicularis ya guys. Telurnya ada yang sisi mendatar, ada yang sisi melengkung, terus di sini ada embrio stadium tadpole. Oke, next lagi. Oh iya, ini embrio atau larva, larva stadium tadpole. Nah, ini telur askaris yang fertil dengan selubung. Dia tuh bulat, terus padat, dan juga luarannya itu nggak teratur. Kalau ini askaris lumbricoides fertil tanpa selubung. Dia dindingnya itu tebal, nggak transparan kayak yang hookworm tadi. Terus ini kelihatan kan kalau yang celah semilunarisnya, ini batasnya antara yang dalam ini teratur. Yang tengah namanya sel germinativum, oke? Diinget-inget bedanya yang Ascaris sama hookworm itu dindingnya tebal dan juga yang hookworm itu lebih tipis dan transparan. Oke. Semoga nggak lupa nanti waktu ujian. Terus kalau yang Ascaris lumbricoides yang ini yang infertile ini. Kayaknya iya sih yang infertile. Dia lebih lonjong tapi di sini nggak terlalu apa itu kelihatan yang masa disorganisirnya sih, yang tepinya yang nggak teratur. Ini Taenia solium. Aku tadi udah nyebutin kalau Taenia solium itu bagian proglotidnya dia itu lebih kotak. Terus kalau kalian lihat di bagian percabangannya ini agak renggang-renggang dan ada kayak bagian yang hilang. Kalau misal kalian mau membedakan dengan Taenia saginata, itu nanti bisa dilihat perbedaan panjangnya dan juga percabangan lateralnya yang lebih banyak atau lebih teratur. Nah, ini Taenia saginata dia lebih banyak, lebih jelas, lebih teratur, satu, duanya lebih teratur. Trichurus ini tadi sama, sama.